Shalom untuk semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu kedua di bulan September. Dan 3 bulan lagi kita akan Natalan. Jadi saya pernah terima satu kiriman, ada gambar gitu. Waktu di bulan Januari itu setelah Natalan selesai dan di minggu-minggu terakhir ada seorang teman mengirim satu gambar dan dibilang, puji Tuhan 11 bulan lagi kita Natal. Jadi di bulan Januari saya mengatakan, wah ini konyol, tapi benar. Tapi kalau kita berhitung terus gitu ya, sekarang kita ada di minggu kedua, besok minggu ketiga dan minggu terakhir dan ya sudah makin dekat untuk kita Natalan. Artinya waktu terus berjalan. Nah saudara, yang kita perlu tahu di bulan ini, tema kita adalah komunitas yang menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi yang dimaksud di sini adalah penyembahan bukan hanya dibangun untuk pribadi, sekalipun itu pribadi penting, tetapi kita ingin supaya seluruh jemaat ketika di Komsel mereka mengalami kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Karena hadirat Tuhan, kemarin saudara kalau dengar banyak berbicara tentang masuk hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu saudara sesungguhnya adalah ketika faktor-faktor luar diangkat. Dan kita pasti merasakannya, itulah hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Ketika tidak ada musik yang bagus, tidak ada William memimpin dengan suara yang oke, tidak ada lagi apapun gitu ya, yang main gitar pas-pasan. Tapi waktu saudara menyanyi dan merasakan ada Tuhan di situ, itu hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi hadirat Tuhan tidak lagi, kalau kita difasilitasi dengan musik yang baik, puji nama Tuhan, tapi sebetulnya bukan hanya itu yang menjadi standar untuk kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu personal, dapat dirasakan dan dinikmati secara pribadi. Karena itu minggu lalu salah satu statement Yosua Iwan di poin pertamanya adalah bukan kita ada di mana saat kita menyembah, tapi Tuhan ada di mana waktu kita menyembah. Jadi kalau kita ada di mana berarti kita harus tentukan lokasi baru kita bisa menyembah. Kita masuk gereja baru kita bisa menyembah. Penyembahan itu terjadi karena ada perubahan kesadaran dari kita bahwa ada Tuhan di sini. Itu sebabnya kita respect, kita begitu tertib hidupnya, teratur untuk bisa menyembah. Tetapi sebetulnya yang paling penting adalah Tuhan ada di mana. Dan saudara mesti tahu ini, Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di mobil saudara, dia ada di motor waktu engkau jalan, dia ada di mana saja. Di mana saja Tuhan Maha hadir. Karena itu, di waktu itu, waktu engkau sadari, kamu bisa menyembah kepadanya. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah Tuhan menginginkan pribadi bukan cara kita menyembah. Jadi Tuhan fokusnya adalah pribadi saudara dan saya, bukan cara saudara. Perdebatan anggota jemaat adalah mereka coba membanding-bandingkan gereja sana dan gereja. Sebenarnya kita punya usut, ada 2 unsur yang mereka bandingin. Khotbahnya dan yang kedua penyembahannya, suasana ibadahnya. Di gereja Ono ya itu suasananya luar biasa. Ada beberapa jemaat yang akhirnya tinggal di sini dan terus ada di sini. Saya tanya, kenapa sih kamu mau berjemaat di Abelefom? Saya random tanya beberapa orang. Ya di sini berasa ada hadirat Tuhan. Saya bisa nangis. So berarti
ketika satu waktu dia nggak nangis lagi, dia akan cari tempat yang bisa buat dia nangis. Dan itu sebetulnya gampang sekali pergi ke Grand Heaven, orang yang nangis teriak-teriak, kamu juga bisa ikut terpengaruh dan bisa ikut nangis gitu. Iya kan? Ini alasan yang agak klise, tetapi ini realita yang kita hadapi. Bahwa ya ternyata jemaat begini gitu. Ya. Nah karena itu sebenarnya kita harus bisa berhentikan perdebatan ini. Bukan cara. Karena kita di gereja-gereja terjadi perpecahan karena ya saling menghakimi. Saya bertemu dengan berbagai komunitas, termasuk saya aktif di Jaringan Doa Nasional, dan sulit sekali mempertemukan orang-orang petinggi-petinggi gereja. Karena kalau ketemu orang karismatik yang memimpin. Dan orang karismatik ya tentu seperti tadi William, nyanyi, tepuk tangan, nari. Nah yang gak suka nari, gak mau kumpul sama mereka. Jadi kita semua berbeda karena cara. Apakah Tuhan menyukai cara orang karismatik menyembah Tuhan lebih baik dari orang non karismatik? Itu kan pertanyaannya. Saya kira kita keliru menjawabnya. Tuhan lebih suka kita. Karena kita dengan demikian kita mengatakan gereja ono salah. Dan Tuhan tidak mau kita saling menyalahkan. Artinya kita menghakimi mereka bahwa kita lebih benar dari mereka. Dan dalam waktu itu Tuhan tidak suka karena firman Tuhan berkata begini, jangan kamu jadi hakim. Betul, amin? Jadi kita perlu mendefinisikan ulang tentang hal ini. Karena itu Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Dan dia datang, dialog pertama adalah mereka berdialog tentang cara kiblat. Bahwa orang Yerusalem berkiblat ke gunung yang dimaksud adalah Gunung Moria atau Bait Allah, di mana Abraham mempersembahkan Ishak di sana. Tetapi orang Samaria berkiblat ke Gunung Gerizim yang disebut Gunung Berkat. Mereka kiblatnya ke sana. Jadi mereka berkata saling menghakimi karena ada yang merasa lebih benar dari itu. Nah di situ Tuhan berbicara bahwa yang Tuhan cari bukan demikian. Mari kita baca beberapa ayat ini lagi di dalam Yohanes pasal 4 karena ini poin penting ketika kita membahas tentang worship. Kalau cukup jelas dari saudara, pandangan saudara, mari baca dengan bersuara. Ayat 13-15 nanti 21-24, 23. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dan di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Sekarang kita loncat ke 21 dan 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi ini tadi perdebatan yang tadi gunung-gunungan itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi dari sini sebetulnya kita belajar bahwa pribadi yang Tuhan cari, penyembah, pribadi-pribadi, bukan lagi cara, bukan lagi kiblat. Jadi berhenti membandingkan penyembahan kita lebih baik dari yang lain. Karena itu ketika kita membahas ini, saya kira
Ini karena jarang kita membahas tentang worship, padahal kita membuat aktivitas ibadah kita separohnya adalah tentang worship. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan, memberikan fondasi tentang beberapa prinsip yang harus kita ketahui tentang penyembahan atau menyembah Tuhan itu sendiri. Pertama, yang saudara dan saya perlu tahu, manusia adalah makhluk penyembah. Jika ia tidak menyembah Tuhan, dia pasti akan menyembah yang lain. Jadi ini yang saudara dan saya perlu tahu. Kita makhluk penyembah. Kalau kita tidak mengabdikan atau penyembahan kepada Tuhan, karena itu tidak ada manusia yang tidak menyembah. Tidak. Semuanya pasti penyembah. Saudara akan bertanya, bagaimana orang ateis yang tidak menyembah? Dia menyembah logikanya dia. Karena apa yang kita sembah, kita daulat dia lebih tinggi dari diri kita. Jadi ketika seorang ateis berkata, tidak ada Tuhan karena tidak masuk akal. Berarti akal dia lebih baik dari Tuhan. Jadi saat itu dia menjelaskan kepada orang bahwa logika dia lebih baik. Artinya ini logikaku dan aku tahu itu tidak ada Tuhan. Berarti di waktu itu, makanya dalam perdebatan di mana-mana di seluruh dunia, termasuk yang siapa yang kemarin baru ditembak itu ya, anak muda itu ya, apa namanya? Ya, itu dia selalu mengcounter orang-orang yang ateis, orang-orang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dia mengcounter mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa ada Tuhan yang menyelamatkan kita dan dia layak untuk disembah. Jadi saudara mesti tahu ini. Karena itu kita tahu bahwa dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita pasti menyembah sesuatu. Orang tua kita di gunung-gunung yang di pedalaman, mereka menyembah sesuatu. Di gua, di gunung, di pohon, mereka menyembah. Karena manusia makhluk penyembah. Dia mencari sesuatu yang lebih tinggi dari dia untuk dihormati. Dan puji Tuhan, saudara ada di sini karena saudara tahu Tuhan pantas disembah dan dihormati. Kasih tepuk tangan buat dia. Haleluya. Karena itu saudara, dulu kita yang menyembah bukan Tuhan, bukan Allah yang hidup, tapi sekarang kita menyembah Allah yang hidup. Bersyukurlah untuk itu. Karena kamu sudah di jalan yang benar. Yang kedua, dasar penyembahan kita adalah sudah dan bukan supaya. Apa artinya ini? Saya menyembah bukan supaya sehat, bukan supaya diberkati, dagangan lebih laku, transaksi lancar, bukan supaya nanti dapat pangkat, bukan dapat kedudukan yang baik. Ya, reshuffle berikut nama saya akan keluar. Ya, berharap ada orang home yang bisa ikut nanti duduk sebagai menterinya Pak Prabowo. Kok nggak ada yang amin ya? Oh iya, karena bukan di sini. Ya, jadi kita merasa kita menyembah supaya ada sesuatu yang lain terjadi dalam hidup kita. Dan saudara tahu orang-orang yang menyembah kepada prinsip ini supaya mereka adalah para penyembah berhala. Karena semua konsep penyembahan berhala berkonsep ini. Kenapa orang susah-susah datang ke Gunung Kawi, kenapa gunung Gelis, gunung apa gitu ya. Mereka pergi ke sana dengan persyaratan yang paling sulit pun mereka taati. Karena mereka menyembah supaya setelah pulang dari penyembahan itu mereka dapat sesuatu. Iya atau betul? Iya. Kalau enggak ngapain pergi ke Gunung Kawi? Syaratnya macam-macam lagi. Ya saudara, itu sulit. Makanya saudara, lebih susah menyembah berhala daripada menyembah Tuhan. Lebih susah. Tapi kita menyembah karena sudah ditolong, sudah diberkati, sudah diselamatkan. Coba, sudah apa lagi? Sudah disembuhkan. Iya,
Sudah disiapkan masa depan bukan buat hidup kita tapi anak dan cucu kita. Sudah, semuanya sudah. Dan Allah menyelesaikannya di salib. Dia sudah menyelesaikannya. Jadi kalau kita punya konsep ini akan luar biasa. Saudara duduk di sini, nggak perlu disuruh-suruh angkat tangan, saudara mesti angkat tangan. Karena sudah ditolong. Kalau saudara disuruh angkat tangan dan memang kebetulan memang saudara lagi susah, saudara perlu angkat tangan. Dan orang-orang ini setelah dapat ditanya, kenapa sekarang nyembah dulu Cincu suaranya keras gitu. Angkat tangan. Oh sudah, pergumulannya sudah dijawab. Berarti nggak perlu angkat tangan lagi. Kan gitu kan. Sudah paham maksudnya? Berarti sementara saudara duduk di sini ikut konsep penyembahan berhala. Walaupun nyanyinya lagu rohani. Jadi nyanyi lagu rohani tapi konsep yang ada di otak kita adalah penyembahan berhala. Karena kalau saya sungguh-sungguh nanti doa saya dijawab. Saya sungguh-sungguh nanti begini. Jadi kesungguhan keseriusan ibadah itu karena supaya bukan sudah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan Home Fluid adalah orang-orang yang percaya mereka sudah diberkati. Coba katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita berbakti kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan karena sudah. Jadi gak usah repotin orang yang merasa belum diselamatkan di luar sana. Karena mereka tidak akan berbakti. Mereka merasa belum. Nanti tunggu ada masalah, baru mereka cari Tuhan. Tapi carinya supaya diberkati. Nah ini beda. Yang ketiga, lagu dan nyanyian adalah hadiah yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan cara masuk hadirat Tuhan. Ya, lagu dan nyanyian adalah hadiah. Katakan hadiah. Dari zaman dahulu Tuhan ngomong sama Musa. Musa, orang Israel kalau datang beribadah kepadaku nggak boleh tangan kosong. Mereka harus bawa sesuatu. Yang paling miskin cari burung tekukur. Untuk bawa burung paling sedikit gitu. Ya, ada yang kaya bawa domba, bawa. Pokoknya dalam ibadah harus bawa sesuatu. Makanya waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan ketika seorang janda yang miskin berani untuk maju dan memberikan persembahan yang sangat sedikit, 2 keping uang. Dan itu sangat sedikit, bunyi lagi. Karena mungkin orang Yahudi itu ya sengaja men-set kotak persembahannya pakai kaleng gitu. Sehingga kalau nanti orang yang pakai koin klong gitu ya. Tapi dia tidak malu. Kenapa saudara? Karena dia harus bawa sesuatu kepada Tuhan waktu dia menyembah. Nah hari ini Alkitab minta kita apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seluruh hidup kita. Kalau gitu lagu yang kita nyanyikan adalah hadiah yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan sarana, cara untuk saya masuk hadirat Tuhan. Jadi berhenti cari lagu yang melok untuk saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena nanti musik terus berkembang, lagu-lagu itu kan cakacuku gitu terus. Nanti saudara nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Saya punya pengalaman waktu saya tahun 2006 ya, 2005 atau 2006. Waktu saya dapat kesempatan training di Maui, Hawaii sana. 1 bulan kita di-equip. Waktu saya di sana, satu waktu kami dilepas pergi ke berbagai macam gereja. Pergi ke berbagai macam gereja. Dan kebetulan saya dan teman saya, orang Brasil, kami pergi ke gereja orang-orang Jamaika. Saudara tahu Jamaika musiknya reggae.
Ajeng jinjak kacung jinjak kacung jinjak kacung jinjak kacung. Coba lumayan dong gitu ya. Ajeng jinjak kacung jinjak kacung. Mereka nyanyi, mereka satu dalam jengkacung dung datang dang dang dang. Terus mereka nangis. Saya bilang bagaimana saya nangis gitu. Kok cakacung kadang gitu kan. Kayaknya nggak connect. Tapi ya itulah cara begitu mereka menikmati gitu Tuhan. Ya itu hadiah yang mereka bawa kepada Tuhan. Itu ekspresinya. Ya memang saya nggak cocok gitu. Saya nggak cocok waktu itu. Ya udah saya nikmati kakakung. Ya, tapi rasanya kayak ini ada yang aneh gitu. Tapi ya sudahlah, ikutin aja. Namanya kita sudah disuruh untuk beribadah ke situ. Nah jadi lagu adalah hadiah. Kalau kita persoalkan irama reggae-nya, kita nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Orang Indonesia nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Tapi orang di benua yang lain bisa masuk hadirat Tuhan dengan lagu itu. Terus kita bagaimana? Berarti lagu adalah hadiah. Mazmur 100 berkata, masuklah gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dengan nyanyian syukur. Dengan itu artinya sesuatu yang menyertai kita. Yang keempat, pengenalan adalah kunci menyembah Tuhan. Baca bersama 2-3. Semakin kita mengenal, semakin dalam kita akan menyembah. Makanya saudara, mungkin saudara duduk satu deret di situ. Ada yang serius banget menyembah. Tapi ada yang menyembah sambil main handphone. Nah ini ngomong tentang tingkat pengenalan kita. Jika ada orang yang masuk ke sini dan orang itu adalah orang penting yang saudara kenal. Dia pernah menolong saudara, dia berbagi hidup saudara kepada saudara dalam keadaan yang paling sulit, dia adalah penolong saudara. Ketika dia masuk dan dia jalan, saudara akan berdiri dan langsung menyapa dia. Tapi orang yang tidak mengenal tidak akan respon apa-apa. Betul atau ya? Enggak akan ada respon tanggapan. Karena tidak ada yang mengenal dia. Hanya mungkin 2-3 orang yang mengenal dia. Nah begitu juga. Kalau saudara mengenal ada Tuhan di sini walaupun kita tidak melihat dia dengan kasat mata kita. Tapi dia hadir di sini. Saudara sadar bahwa dia bertakhta di atas penyembahan kita. Bahwa ini adalah kesempatanku untuk bisa menyenangkan dia. Oh sedikit membalas kebaikan, sedikit sekali. Untuk meresponi rahmatnya yang besar atas hidup saya. Saudara akan memberikan tanggapan yang luar biasa. Atas kehadirannya di dalam ibadah ini. Tapi kalau saudara tidak mengenal dia, dia biasa aja. Ya nggak akan ada saudara respon ini. Tidak. Biasa aja. Bahkan ketika orang serius saudara akan lihat. Ngapain ya segitu amat gitu ya. Segitu amat dia. Nah di sini kita tahu. Setiap orang memiliki tingkat pengenalan yang berbeda-beda. Jadi saya tahu ketika melihat mereka yang benari bersukacita saat hadirat Tuhan. Itu bukan karena memang mereka belum senam pagi. Bukan. Ya, bukan berarti tadi pagi sarapannya kebanyakan sehingga perlu loncat supaya ntar makan siang bisa lebih lancar gitu. Bukan juga. Saya percaya orang-orang ini mengenal Tuhan. Sekarang kita mengenal Tuhan sebagai apa? Ada yang mengenal dia sebagai penyembuh. Ada yang mengenal dia sebagai penyelamat keuangan kita. Rekonsiliator untuk keluarga kita. Atau mengenal dia sebagai pribadi yang melepaskan engkau dari keterikatan akan hutang atau akan narkoba. Tapi saya mau beritahu saudara, kenallah dia karena dia mati buat saudara. Dia menggantikan posisi saudara yang harusnya mati. Kita kan harus binasa. Karena dosa, konsekuensi dosa,
upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berdosa pantas dan wajib dihukum. Tapi dia memberikan pengampunan. Dia katakan kepada Allah Bapa, aku turun untuk menggantikan mereka di salib. Itu sebabnya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyembahlah karena kamu harusnya mati, tapi ada yang menggantikan posisimu. Itu sebabnya dia layak. Maukah engkau berikan dia tepuk tangan yang terbaik buat dia? Kalau engkau sadar ini, gak akan ada cara lain. Engkau pasti sungguh-sungguh menghormati dia. Karena penyembahan dan rasa hormat itu menyatu. Penyembahan dan rasa kagum itu menyatu. Kita harus masuk ke level itu. Nah sekarang mari kita lihat. Dari obrolan tadi, pribadi seperti apa yang Tuhan cari. Jadi saya menjelaskan 4 prinsip itu supaya kita paham kenapa kita menyembah Tuhan. Nah, pribadi yang Tuhan cari adalah pribadi yang haus. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kamu tidak akan haus lagi. Dan daripadamu akan mengalir air kehidupan bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya apa yang kamu alami, pengalamanmu mengalami air hidup, kamu bisa menolong orang lain untuk memiliki kehidupan Allah. Sehingga mereka juga memiliki kehidupan yang kekal sebagaimana kamu sudah menerimanya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kita belajar di sini bahwa kehausan akan Tuhan itu menjadi kunci untuk pribadi kita ditemukan Tuhan. Seperti wanita ini. Jadi wanita ini dia haus. Dia hidupnya kosong karena dia udah menikah beberapa kali. Dan hidupnya hampa. Jadi bukan hanya air jasmani yang dia cari. Bukan. Tapi wanita ini sesungguhnya mencari sesuatu untuk memulihkan jiwanya. Yesus ngomong sama dia. Yuk kalau kamu mau. Aku akan berikan air itu. Dan gambaran ini menarik saudara. Karena saudara mesti tahu di dalam hidup kita. Di dalam hati kita ada satu tempat. Ada satu ruangan yang Tuhan desain. Yang hanya bisa diisi oleh dia sendiri. Kalau itu tidak. Kalau kamu isi dengan uang, dengan kedudukan, dengan apa saja. Kamu akan kosong. Kamu harus menemukan Tuhan. Untuk mengisinya. Baru hidupmu tenang. Dan itu bisa kita temukan di dalam hadirat Tuhan. Yesus mau berikan air hidup itu. Kalau kita lihat Alkitab di Mazmur 63 ayat 2. Di situ saya menjelaskannya bahwa penyembahan menjadi cara atau sarana agar jiwa yang haus dan lapar itu menemukan air kehidupan. Jiwa yang haus dan lapar itu akan menemukan air kehidupan. Jalannya adalah saudara harus menyembah Tuhan. Dan inilah yang dikatakan Daud, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering, tandus dan tiada berair. Jadi Daud menggambarkan tubuhnya sesuai dengan kerinduannya kepada Allah. Dan kalau kita sadar betul saudara, tubuh kita kan berapa persen air? Berapa? 80%. Hampir semua itu air isinya. Jadi kalau kurang air, ketiadaan air, mati juga kita. Darah nggak ada, kering. Bayangkan itu juga gambaran daripada jiwamu. Manusia rohanimu. Tanpa air kehidupan, kamu mati rohani pasti. Pasti. Nggak akan ada semangat untuk mencari Tuhan. Dan itu air terus digambarkan. Makanya Yesus ngomong begini pada hari terakhir. Dia mengatakan di puncak perayaan itu. Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang haus gitu. Jadi penggambaran tentang
kehausan kepada Tuhan. Ini begitu luar biasa. Saudara baca Mazmur 42, jiwaku haus, ya kapan aku boleh datang seperti rusa merindukan air, dan seterusnya. Ruth, main dong Ruth. Rudi ketutup telinganya. Pemirsa di rumah, Rudi masih belum bermain. Saudara, Alkitab katakan marilah dan barang siapa haus, di Wahyu bahkan, hendaklah ia datang, dan barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi haus. Saya termasuk pegagum lagu-lagunya Robert Liam. Lagu-lagunya Robert Liam menggambarkan kehausan kepada Tuhan, dan itu sangat baik. Robert Liam memberikan banyak kontribusi untuk ibadah gereja karismatik kita dengan luar biasa lagu-lagunya dia. Kalau saya mau tidak berlebihan, saya katakan dia adalah legend daripada banyak pergerakan karismatik. Kalau saudara tahu lebih dalam lagi ku rindu kau, itu semua lagunya Robert Liam. Engkaulah kekuatanku, banyak sekali. Tapi saya suka dengan salah satu lagu yang jarang dinyanyikan, tapi saya suka sekali. Ya, dia katakan begini, hatiku haus kepadamu, Yesus yang memuaskanku. Kita nyanyi dulu ya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau, lebih lagi Yesusku. Sekali lagi. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu kau, lebih lagi, lebih lagi Yesus. Setiap hari ku rindu kau, lebih lagi. Sekali lagi katakan lebih, lebih lagi setiap hari ku rindu kau, lebih lagi Yesusku. Apakah saudara setiap hari merindukan Tuhan? Jika tubuhmu perlu makanan setiap hari, ada yang makan 3 kali, ada yang bahkan 5 kali. Karena jam 10 dia cafe break, jam 4 juga cafe break, ya, dan dia tidak miss gitu. Ada yang ya supper gitu, tengah malam gitu. Tubuh saudara memerlukan makanan. Tapi tahukah saudara, jiwa dan roh saudara memerlukan sesuatu yang ilahi, dan itu disediakan oleh Tuhan. Kapan saudara bisa mengambilnya? Ketika saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku haus kepadamu, aku merindukanmu, lebih lagi setiap hari ku rindu kau, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu kau, lebih lagi, oh Yesus, lebih
Mulai hari ini tumbuhkan rasa haus saudara kepada Tuhan. Karena jika engkau tidak meminum air kehidupan, jiwamu dan rohmu akan kering. Dan engkau tidak punya energi untuk melawan tantangan. Karena semua tantangan itu kita bisa menangkan kalau jiwa kita, roh kita stabil. Kalau jiwa dan roh kita tidak stabil, kita langsung loyo, lemas gitu. Saudara harus cari pendukung faktor luar untuk menolong saudara. Dan solusi sebenarnya bukan dari situ. Karena jika engkau tidak kehilangan kekuatan di masa kesesakan, maka engkau akan memenangkan pertempuran iman. Katakan amin. Saya akan tutup lagi dengan 2 poin. Tetap pemusik tetap ada di situ biar supaya lebih seru. Nah, pribadi yang kedua yang Tuhan cari adalah pribadi yang mau hidupnya dituntun oleh roh, penuh roh dan penuh firman. Saudara, mungkin ada banyak yang bertanya, bagaimana kita berbicara tentang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Sebetulnya simpel sekali. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran artinya orangnya penuh Roh Kudus, mengizinkan hidupnya dipimpin oleh roh, dan hidupnya setiap hari digait, pelita di kaki hidupnya adalah firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika 2 poin ini saudara punyai, maka saudara pasti akan ditemukan Tuhan. Pribadi yang penuh roh dan penuh firman. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan sekaligus ini menjadi peringatan bahwa para penyembah harusnya menang terhadap perbuatan daging. Ya. Karena lawan dari roh adalah daging. Jadi sementara saudara mengangkat tangan menyembah Tuhan, dan saudara di sini pakai mulut yang sama untuk memuliakan Tuhan, tapi saudara pulang dan maki-maki orang di rumah, di kantor, saudara tidak sedang memuliakan Tuhan. Tidak. Tidak. Saudara harus penuh roh, tapi penuh firman. Kebenaran. Kebenaran lawannya apa? Kebenaran lawannya apa? Kalau roh lawannya daging. Jadi ini kebenaran lawannya kepalsuan. Palsu. Jadi dia duduk di sini, dia ibadah menyembah Tuhan tapi palsu dia. Dia pakai topeng di gereja. Pas keluar pagar dia buka topengnya, dibuang di tempat sampah. Marahnya balik lagi. Itu yang terjadi. Saudara tidak membuat keputusan ini, saudara tidak kemana-mana, tidak bisa bertumbuh secara rohani. Harusnya para penyembah adalah orang-orang yang bertumbuh secara baik dalam kerohanian mereka. Tapi kita tahu orang-orang yang menyembah dengan asik, tapi respon mereka, aduh gagal total. Ini tantangan gereja hari ini. Karena itu mari saudara, datang mendekat kepada Tuhan. Jangan pakai topeng. Waktu saudara menyembah Tuhan, Tuhan, saya belum benar. Hati saya penuh penghakiman. Sudah tahu ketika Daud ngomong, Daud waktu di hadirat Tuhan dia ngomong begini, Tuhan, kenapa orang-orang fasik itu begitu gemuk-gemuk? Kenapa mereka tambun, aku kurus? Kenapa mereka terus makan enak? Aku makannya, aku diburu-buru gitu. Kenapa engkau pelihara mereka? Engkau tidak habisi mereka saja. Itu Daud ngomong apa adanya. Tapi Daud tidak berhenti di situ. Dia bilang, tapi aku Tuhan, aku bersyukur. Aku melihat kesudahan mereka. Di tempat licin engkau taruh mereka. Tinggal tunggu jatuhnya saja. Jadi karena itu saudara. Hanya dengan menyembah Tuhan, mata rohanimu terbuka untuk melihat kondisi musuhmu. Kalau engkau tahu itu, engkau punya balas kasihan. Itu yang Yesus katakan, doakan musuhmu. Itu maksudnya.
Kalau tidak, kita jadi penyembah tapi egois. Dendamnya nggak habis. Mari move on, saudara. Lawan kepalsuan itu dengan praktekkan prinsip-prinsip kebenaran. Yang terakhir, pribadi yang diinginkan Tuhan adalah pribadi yang menginginkan pribadinya Tuhan. Bukan tangannya Tuhan. Saudara datang sini ibadah karena apa? Saudara pengen ketemu Tuhan? Atau pengen dapat tangan Tuhan? Apa yang ada di tangan Tuhan? Mujizat, roti berlipat kali ganda. Dia mengaduk-aduk tanah, tempelin mata orang buta. Dia tumbang tangan orang sembuh. Itu yang kita cari di dalam ibadah kita. Atau pribadinya Tuhan? Kita harus bisa menjawabnya. Kalau saudara mengatakan haus, maukah kita datang karena pribadinya? Bukan lagi tangannya. Percaya mujizat itu tersedia buat saudara. Kalau hari ini saudara perlu spare part untuk jantungmu, untuk paru-parumu, untuk apapun. Semuanya tersedia, sudah disediakan, sudah. Tapi jangan datang untuk itu. Kalau kamu datang untuk itu, kamu gak beda dengan penyembah berhala. Gak beda. Sama dengan mereka. Karena mereka datang cari dewanya untuk itu. Tidak. Saya datang karena mau berjumpa dia. Pernah saudara, saya pernah sampaikan di sini. Sudah call seseorang dan dia bilang begini, tumben lu telepon. Pernah? Sudah dengar orang gitu? Pas telepon dia, tumben lu telepon. Itu artinya apa? Orang itu kalau ada maunya baru telepon kamu. Kalau kamu lakukan itu dan dia ngomong begitu, jangan kalah. Kamu harus bilang, gua kangen sama lu. Itu sebabnya gua telepon. Nanti besok baru telepon lagi untuk bilang bahwa lu perlu dia. Tapi kalau kamu langsung, ya memang tumben tapi ya gua ini. Ya, sikap itu saudara kadang kita bawa kepada Tuhan. Kesungguhan kita, penyembahan kita karena ada maunya baru sungguh-sungguh. Enggak ada orang yang sungguh-sungguh. Maukah kita datang sungguh-sungguh? Karena tadi yang saya katakan sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah diselamatkan. Dia sudah mati buat kamu. Dia sudah menebus bukan hanya hidupmu tapi keturunanmu. Mereka tidak akan minta-minta roti kalau kamu hidup jadi orang benar. Kemarin saya jumpa anak-anak saya, kemarin kita duduk sama-sama. Saya bilang papa tidak akan punya apa-apa yang untuk mewariskan terlalu banyak. Tapi papa wariskan ini. Papa dan mama berkomitmen untuk hidup benar. Supaya kalian tidak jadi pengemis di jalanan. Itu yang Daud katakan. Dahulu aku muda dan sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan dan anak-anaknya ngemis. Gak ada. Jadi kalau saudara mau investasi terbaik. Hari ini hormati Tuhan dalam hidupmu. Dan keturunanmu pasti akan diberkati. Ini yang harus kita bangun, saudara. Kita harus berkembang. Mari kenal Tuhan. Jangan lagi bawa motif penyembahan berhala. Ketika engkau datang kepada Tuhan. Datanglah. Karena dia mengasihi saudara. Datanglah jumpai pribadinya. Saya kira kita berteman baik. Berteman lama dengan teman-teman kita. Karena kita tidak dimanfaatkan. Saudara berteman dengan orang yang memanfaatkan saudara. Capek kita. Capek. Kita harus berteman dengan orang yang berbagi. Karena kita tahu pribadinya dia. Dan dia kenal pribadinya kita. Mari kita bangun ini terus. Menjadi komitmen kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi.